wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Murniati, mahasiswa setia Mutai semester 6, non-reguler lokal 6A. Ya, baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Baik, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan narasumber saya yang akan menjawab beberapa pertanyaan di sesi wawancara ini. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Wahyuni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya, pada kesempatan ini Murniati mau bertanya nih tentang menurut Bapak apa kekurangan dalam pembangunan terkhusus di desa ini? Oh, iya. Untuk selama ini menurut pandangan saya, kekurangan dari pembangunan di sini yaitu masalah perencanaan. Sebenarnya pemerintah Desa Binturu ini sudah melakukan perencanaan melalui musyawarah desa yang disepakati bersama oleh BPD dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Perencanaan pembangunan ini baik berupa RPJMD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu 6 tahun, dan juga RKPDes Rencana Kerja Pembangunan setiap tahun. Tetapi karena di masyarakat lebih pada mementingkan waktu yang dibutuhkan saat itu. Misalkan di perencanaan 6 tahunan kita merencanakan pembangunan ini tahun 2020, pembangunan jembatan ini tahun 2001 dan lain sebagainya. Tapi di sela-sela tersebut masyarakat berpikirnya kalau ini yang diperlukan saat ini yang dibangun. Padahal di perencanaan awal belum terencana, atau di perencanaan awal tahun berikutnya baru dikerjakan. Itu jadi seakan-akan kalau dibilang ada yang pembangunan siluman, padahal bukannya tidak dibangun, cuma tidak terencana di perencanaan, cuma dilaksanakan saat dibutuhkan masyarakat. Ya, itu ya Pak. Selanjutnya, apa saja harapan atau keinginan Bapak tentang wacana pembangunan di desa ini? Kalau saya berharapnya di Desa Binturu ini perencanaan pembangunan benar-benar direncanakan dengan baik, yaitu dengan melihat ke depannya, bukan melihat saat ini. Tentu perencanaan pembangunan ini dibantu oleh diantaranya mungkin pendamping lokal desa ataupun dari pihak-pihak instansi atau dinas terkait mengenai pembangunan di Desa Binturu ini. Saya berharap pembangunan Desa Binturu ini tidak hanya berupa infrastruktur atau berupa fisik, tapi lebih ke pembangunan manusianya, yaitu sumber daya manusia. Karena menurut saya sumber daya manusia lebih diutamakan daripada pembangunan fisiknya. Saya berharap pembangunan manusianya lebih didepankan. Ya, selanjutnya Pak, menurut Bapak apa halangan yang kita hadapi dalam rangka rencana pembangunan khususnya di Desa Binturu ini? Oh ya, kalaunya halangan mungkin halangan dari pembangunan di sini. Kalau itu secara umum pembangunan, karena menurut kita pembangunan ini ada pembangunan berupa fisik, juga ada pembangunan di bidang manusianya. Kalau di bidang fisik dulu, misalkan infrastruktur atau pembangunan irigasi atau jalan, kendala-kendalanya pasti tentang dana. Karena di desa ini sumber dananya dari swadaya masyarakat sangat minim. Palingan swadaya itu berupa hibah tanah atau juga bantuan berupa tenaga. Intinya adalah masalah dana. Sedangkan di desa ini dana itu bersumber ada dari dana desa yaitu APBN, juga ada dana dari APBD daerah. Untuk dana APBD daerah lebih pada operasional pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk pembangunannya lebih pada penggunaan APBN yaitu dana desa. Jadi menurut saya
terkendala oleh dana. Kalau di bidang fisiknya itu masalah kendala. Kalau masalah di pembangunan bidang manusianya, sebenarnya sekarang masalah kendala itu sangat mudah karena kita sudah ada internet. Kita sebenarnya bisa belajar dari internet dengan membuka HP atau membuka laptop, mendownload, melihat YouTube. Sebenarnya kita sudah mudah kalau untuk membangun manusianya. Tinggal manusianya aja lagi gimana menggunakan teknologi ini untuk lebih baik. Apabila dia menggunakannya ke hal-hal yang negatif, ya jelas hasilnya negatif. Kalau dia bisa menggunakan ke arah yang baik, pasti positif untuknya dan juga untuk pembangunan di desa. Selanjutnya Pak, apa biaya pembangunan di desa ini cukup dan bagaimana cara mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Oh ya, ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya usulan-usulan perencanaan dari masyarakat itu sangat banyak. Bahkan usulan itu mungkin misalkan dana itu 100%, usulan ini bisa mungkin 900%. Jadi hanya beberapa 10%-nya lah dari dana ini untuk memenuhi yang direncanakan masyarakat. Ya masalah pendanaannya jelas kita kurang. Cuma kita untuk pembangunan bisa melihatnya mana yang lebih dibutuhkan, yang bukan yang diinginkan saja, cuma yang dibutuhkan, yang urgent, yang lebih penting itu yang lebih kami laksanakan dahulu untuk menutupi misalkan kekurangan-kekurangan. Masyarakat pastinya juga menyadari bisa melakukan swadaya, lebih baik berupa tenaga ataupun berupa barang ataupun bisa juga bentuk tanah. Yang penting pembangunan itu selesai, yang penting pembangunannya bisa terlaksana sesuai yang diinginkan. Jadi mungkin apabila dana kurang dari bantuan APBDes, ya masyarakatnya juga bisa membantu berupa tenaga dan juga barang ataupun hibah tanah dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir Pak, selain misalnya pertanian atau sektor apa yang patut dibanggakan di desa ini? Oh ya, memang rata-rata penduduk desa Binturu ini hampir 90% bertani dan juga berkebun. Tentunya pertanian dan perkebunan. Pertanian yaitu pertanian sawah, perkebunan lebih pada perkebunan karet. Selain pertanian dan perkebunan tadi, padahal di desa Binturu ini juga punya potensi, yaitu tentang ada wisatanya, ada wisata religinya, ada potensi manusianya juga ada. Sebenarnya desa Binturu ini sumber daya manusianya, maksudnya jumlah penduduknya banyak, dari usia kerja itu banyak. Itulah potensi di desa Binturu ini, manusianya jumlahnya banyak, tinggal manusianya ini yang diberi pengalaman kerja atau diberi keahlian, diberi kalau misalkan tidak bisa diberi dana, ya diberi model skill lah. Skill yang terpenting sebenarnya, sumber daya terpenting dari desa Binturu adalah sumber daya manusianya. Tinggal itu aja diberi kesempatan mereka untuk berkreasi, untuk membuat suatu potensi-potensi. Insya Allah desa Binturu akan maju. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Mahini yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara ini. Mohon maaf Pak jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Sekian sesi wawancara saya untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.